Halo guys, welcome back to my channel. Hai, terima kasih sebab kamu sudah menonton video saya. Dalam video kali ini kita berada di hari Jumat, maknanya cerita seram Jumat 2023 edisi terbaru. Ini saya akan menceritakan pengalaman yang dilalui oleh saya sendiri. Beberapa bulan lalu, kawan suami saya meninggal. Kemudian dia pergilah di rumah kawan dia itu kan. Dia balik pukul 12 malam sudah. Pas itu saya buka pintu, dia masuk. Kan buka pintu macam ni. Pas itu suami saya masuk dulu. Kemudian saya baru mau tutup pintu kan. Lalu satu bau yang saya rasa saya tidak pernah hidup selama ini. Tapi hari itu, malam itu, mengikuti suami saya di belakang dia semasa dia masuk pintu, ada bau yang sangat-sangat menyengat dan tidak menyenangkan. Saya pun tutup pintu dengan rasa yang macam ada berat hati. Saya tutup pintu, terus saya tanya dia, tadi kamu minum apa di rumah kawan kamu? Saya main hantam saja lah tekakan, sebab suami saya kan dia seorang yang minum alkohol juga. Jadi saya tidak pikir yang lain. Saya pikir dulu mungkin ini alkohol yang dorang minum. Saya tanya dia macam, terus dia minum apa pula, kami minum teh saja. I'm like, okay, this is weird. Kemudian saya pergi hidup dia punya bahagian di mulut dia, adakah itu bau teh atau apa kan. Saya hidup tiada bau, tiada itu bau yang lalu di hidung saya tadi. So kami tidur, saya abaikan saja itu bau kan. Walaupun perasaan tidak sedap sudah perasaan nih. 12.30 itu tiba-tiba telepon dia berdering. Sekali dia angkat macam ni kan, dia masih mamai lagi. Terus dia buang. Terus saya cakap, kenapa? Cakap, Macam mana telepon saya boleh bunyi padahal itu nomor telepon kawan saya yang sudah meninggal. terus saya cakap, angkatlah, mungkin saudara Maradi ada mau cakap sama kamu. Saya bilang, Alah, tunggu pagi-pagi, kalau memang ada hal pagi-pagi itu nanti dorang WhatsApp atau dorang call. saya bilang, oh betul juga, kami kasih biarlah kan. Tapi saya, dalam keadaan itu saya terkejut kan. Jadi saya tidak boleh tidur sudah. Saya bangun, saya pergi duduk di dapur. Semasa saya duduk di dapur, saya buat kopi kan. Sebab, saya duduk di meja dapur, kowe depan muka. Ada cawan pula, ada kopi pula sana. Beberapa menit selepas saya minum kopi kan sambil main game. Tiba-tiba bau bunga tadi yang di pintu masuk tuh. Lalu lagi di hidung saya. Kali ini dia stay lama di hidung sampai saya gatal hidung dan saya macam geram. Saya tidak suka itu bau. Saya cari-cari di mana ini bau begini, tapi saya yakin dalam rumah saya tiada bau macam itu. So saya duduk, saya tutup telepon saya berdoa. Tiba-tiba anak saya si Liska, dia datang. Dia menangis, dia terbangun dari tidur, dia cakap, mami Liska mimpi ngeri, mimpi seram, ada hantu mau cekik Liska, dia bilang. Saya suruh anak-anak tidur di ruang tamu, sebabnya di bilik kipas dia rosak, jadi dorang tidur semua di ruang tamu, so dia terjaga. Pas itu dia pikas tahu saya ada hantu mau cekik dia bilang. Saya anggap itu mainan tidur saja lah kan. Oke, pergi tidur balik, kita mainan tidur saja. Pergi dulu kalau di sana tandas basuh muka, pas itu tidur balik dia buat. Pas itu dia pergi tidur balik. Selang 10 menit lepas tuh anak saya yang kedua lagi bangun. Pun kasih tahu benda yang sama, dia mimpi benda yang aneh, dia kena cekik. Masa itu mau dekat pukul 1:30 sudah, dan saya perasan yang itu keadaan di rumah saya tidak nyaman, tidak selesa. Saya macam malam, tapi saya macam kepanasan, entah kan kepanasan. Jadi saya pergi di ruang tamu, sebab di sana kipas dia kuat. Saya pergi kasih 5 itu kipas, dari dia 3 saya kasih jadi 5. Walaupun anak-anak tidur di sana kan, saya kasih selimut orang. Lepas Liska cerita tentang dia punya mimpi, Eden pun datang lagi cerita benda yang sama. Saya suruh orang tidur balik. Kemudian orang tidur balik, saya pula datang pergi ruang tamu sebab saya kepanasan di dapur. Dijadikan cerita malam itu memang saya duduk di ruang tamu, saya berdoa sehinggalah pukul 3 pagi sekali lagi bau itu ya, lalu betul-betul sesaat 2 saat saja begitu. Terus keadaan di rumah jadi macam sejuk hampa yang macam yang dari kita kepanasan tiba-tiba kesejukan.
Terus saya pergi di dapur pun sejuk sudah. Kemudian saya kasih pelan balik tuh kipas, dan saya duduk, saya minum kopi. Lalu saya rasa macam, oh mungkin sudah jalan ini iblis ini, saya bilang. Saya lupa untuk tutup pintu di dapur, yang dari beranda luar dapur. Jadi di ekor mata saya ini, saya nampak seorang berdiri di sana. Dia macam seorang perempuan dengan gaun putih dia, rambut dia panjang mungkin sampai di kaki itu. Saya nampak begini saja, like ekor mata. Lalu saya tengok macam ini kan, sekelibat terus bergerak begitu, macam kamu tahu kah kalau macam kain yang tiba-tiba dia sup. Jadi saya nampak itu, masa saya tengok begini, so saya tidak pos kaki yang saya nampak di samping saja. So saya andaikan bahwa dia sudah pergi dari rumah kami, dan saya tenang sudah, saya pergi tidur balik. Menurut saya kan cerita begini, saya tidak tahu lah, ada orang anggap ini cerita seram, tapi kalau saya sendiri seram ya. Kalau saya ingat balik memang seram keadaan masa itu. Yang kedua saya agak confused lah, ini benda kenapa masuk rumah saya. Lepas itu saya tidak suka bila anak-anak saya pun kena ganggu. Sebenarnya pada malam itu saya ada firasat yang kalau ada benda tidak bagus di rumah saya, takut kalau dia kacau anak-anak saya. Sebab itu saya tidak dapat tidur. Dengan rumah pun panas, rasa panas macam itu. Jadi saya tidak selesa mau tidur, sehinggalah yang pukul 3 sudah itu baru dapat tidur. Nah inilah tukang ganggu mami buat video. Oke guys, itu saja cerita untuk segmen cerita seram Jumat saya kali ini, edisi pertama untuk 2023. Semoga kamu terhibur, dan sekiranya kamu ada cerita yang menakutkan atau seram, kamu boleh send pada saya melalui WhatsApp. Kalau kamu rekan WhatsApp saya, melalui Facebook pun boleh di page Lorinda Official, dan juga Facebook pribadi saya di Lorinda JS. Juga boleh tolong subscribe channel saya sekiranya kamu belum subscribe. Thank you untuk kesediaan kamu support channel saya, channel mama-mama ini. Tapi itu walaupun kita mama-mama, kita semua ada impian masing-masing ya kan. So kita akhiri video cerita seram Jumat 2023 yang pertama ini dengan apa yang kelihatan tidak semestinya ada, dan apa yang ada tidak semestinya kelihatan. Oke guys, thank you for watching. You guys awesome, stay safe, stay healthy, dan tetap semangat melalui hari-hari yang akan datang. Saya minta maaf untuk background sound, ada bunyi kereta, ada bunyi motor, ada bunyi ayam, sebabnya saya berada di kejiranan yang padat. Dan as you guys know, saya baru pindah di sini. Rumah saya betul-betul di dekat jalan raya. Ya, FYI, ini rumah selalu kena lalu van jenazah.